Pemerintah menggelar rapat terbatas percepatan penanganan pandemi virus corona. Langsung saja kita bergabung ke Ratas di sana. Kemudian pemerintah juga akan mendorong apabila kita mendorong untuk direspons oleh masyarakat, maka tentu kita mendorong bahwa kriterianya adalah penurunan daripada tingkat infeksi dan kematian aktif COVID-19, kemudian mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan atau penyesuaian kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan bisa keluar dari resesi ekonomi. Pemerintah mendesain program bersamaan dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu penyesuaian COVID-19 secara bertahap dengan untuk setiap fase pembukaan ekonomi. Kemudian juga dalam program bersamaan adalah telah menyiapkan pemulihan ekonomi nasional atau program PEN sesuai dengan PP 23 2020. Kemudian tahapan-tahapan tersebut memperhatikan dimensi kesehatan, yaitu perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas layanan kesehatan, dan dimensi kesiapan sosial ekonomi, protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportasi yang terintegrasi dengan yang lainnya. Jadi protokol-protokol itu berbagai sektor telah menyiapkan protokolnya. Di antaranya tentu ada persyaratan yang kita sebut sebagai syarat perlu, di mana syarat perlu itu melihat dari perkembangan COVID, kemudian pengawasan terhadap virus, kemudian kapasitas pelayanan kesehatan, kesiapan dunia usaha, kemudian respons daripada publik, kemudian ada protokol baru yang terkait dengan kebersihan tangan, sabun, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, isolasi mandiri, pengecekan suhu, dan selanjutnya. Dan tentu dari kesiapan sosial ekonomi, pemerintah melihat kesiapan daripada masing-masing daerah, tentu data-data RT, R0 itu diperhatikan. Di Jawa terlihat tren di Jawa Tengah, di Bali, DKI, dan DIY trennya sudah menurun dan relatif bisa turun di bawah 1 di dalam tracking dalam 3 bulan terakhir. Untuk Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau juga angkanya sudah di bawah 1 dan trennya terus menurun. Demikian pula di beberapa daerah di Sulawesi dan yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Nah, kemudian terkait dengan protokol-protokol yang sudah ada, itu adalah secara umum Kemenkes sudah menyiapkan protokol yang secara umum, mengatur tentang aturan tempat kerja, aturan bagi pekerja, kemudian juga koordinasi tempat kerja dan pemerintah daerah. Di sektor industri juga sudah ada edarannya terkait dengan kawasan industri, pekerja, dan panduan social distancing. Dan industri memang menjadi salah satu sektor yang dibuka sejak awal di dalam Permenkes. Kemudian yang akan juga dipersiapkan adalah di sektor pariwisata, di mana mengatur nanti SOP mengenai hotel, kemudian restoran, dan sebagainya, dengan kapasitas yang dibatasi. Kemudian sektor perhubungan ini sudah dijalankan. Kemudian sektor perdagangan terkait dengan pasar tradisional, kemudian aturan untuk konsumen dan waktu operasional. Memang dari hasil pembicaraan dengan para gubernur yang menjadi titik krisis rawan adalah terkait dengan pengaturan pasar tradisional. Kemudian tentunya berdasarkan indikator daerah-daerah, perkembangan kasus yang ada, ini pemerintah juga menyiapkan sektor-sektor seperti manufaktur, kemudian sektor dari perkebunan yang selama ini terus berjalan, kemudian sektor pertambangan itu juga yang memang jauh dari masyarakat, kemudian sektor pertanian yang kemarin juga sedang melakukan panen sampai saat sekarang. Nah, ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas dan tentunya nanti dengan
BNPB akan terus dikoordinasikan. Kemudian berdasarkan hasil indikator kesehatan dan protokol, berdasarkan data dari BNPB nanti disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, ini ada 110 daerah kabupaten kota yang memang belum pernah terdampak COVID-19, dan tentunya daerah ini yang masuk di dalam daerah hijau, dan tentunya ini bisa dipersiapkan untuk kegiatan yang normal baru. Kemudian berdasarkan data R0 dari Bappenas, beberapa daerah sudah terindikasi siap, yaitu Aceh, Riau, Kaltara, Maluku, Jambi, DKI sesudah tanggal 4 Juni nanti. Kemudian juga Jawa Barat ada beberapa daerah, Jawa Barat PSBB-nya sampai tanggal 29 Mei, dan tentunya keseluruhan daerah nanti akan mengikuti koordinasi dengan BNPB. Kemudian untuk daerah yang belum terinfeksi ini tentu perlu dipersiapkan juga tentang fasilitas kesehatannya, dan tentu diharapkan bisa dilakukan simulasi yang waktunya nanti akan ditentukan bersama antara pemerintah daerah dan BNPB. Kemudian untuk daerah yang kurang, RT-nya kurang dari 1, tentunya kepala daerah dan Forminda diharapkan bisa juga melakukan koordinasi dan menyusun protokol untuk uji coba di lapangan sebelum membuka kegiatan, dan prasyarat kesehatan yang dikoordinasikan dan oleh Menteri Kesehatan Gugus Tugas menjadi prasyarat mutlak. Dan berikutnya tentu prakondisi dengan masyarakat perlu disiapkan agar masyarakat betul-betul bisa menjaga kedisiplinannya, dan sesuai arahan Bapak Presiden nanti dari Polri dan dari TNI akan mengawal di tempat-tempat dan mengordinasikan di tempat-tempat keramaian, sehingga di tempat-tempat tersebut bisa dijaga disiplin daripada masyarakat, sehingga tidak ataupun dijaga agar tidak terjadi secondary wave. Karena kalau terjadi secondary wave maka kegiatan akan dihentikan kembali, dan juga nanti kegiatan pun akan terganggu kembali. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, monitoring dan penegakan hukum yang secara tegas itu akan menjadi prasyarat utama yang akan diterapkan oleh pemerintah, dan pemerintah selalu mengkoordinasikan data-data yang sifatnya dinamis ini sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Menteri Bappenas bisa melanjutkan. Ya, siap Pak Ketum. Siap Pak Menko. Kita perintahnya. Jadi pertama kami ingin sampaikan mengenai posisi Bappenas. Jadi posisi Bappenas itu adalah membantu menghitung. Jadi membantu menghitung atas data yang kami peroleh dari gugus tugas, dan kemudian itu melalui PLC bersatu lawan COVID. Jadi sekali lagi data Bappenas itu raw datanya adalah dari tempatnya Pak Doni. Jadi Pak Doni, Bappenas sama sekali tidak punya data. Jadi data memang diambil dari yang tersedia dan telah kami memperoleh dari Pak Profesor itu. Jadi kita sudah menggunakan data yang apa adanya, dan data itu kami tahu memang di-cleansing oleh BSSN, dan memang ada beberapa data yang kami cross check secara acak di kabupaten kota melalui akses kami Bapeda dan Dinas Kesehatan. Karena apa? Karena Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun kembali reformasi sistem kesehatan nasional. Dalam rangka menyusun sistem kesehatan nasional secara utuh,
Jadi tidak hanya COVID, semua penyakit yang ada dan kapasitas kesehatan dan seterusnya, itu kami berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan dan Bapeda seluruh Indonesia. Itu sedang disusun dan sudah berulang kali kami akan pertemuan dengan Menteri Kesehatan. Jadi itu posisinya. Jadi sekali lagi kami ikut membantu menghitung R0 itu, meskipun terus terang harinya memang hari yang tidak bisa jadi kalau kami katakan real time, itu real time-nya itu bukan real time mengacu pada hari ini gitu. Tetapi kami sebutkan ada tanggal-tanggalnya di situ. Kenapa? Karena tes-tes itu juga ada time delay-nya. Dan time delay-nya itu tidak seragam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang bahkan yang lebih dari 3 hari. Jadi, tapi itu semuanya sudah di cleansing, jadi kami tinggal menggunakan, cuma tetap ada time delay. Itu pertama. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa yang dihitung oleh Bappenas adalah atas suggestion suggestion dari WHO, dan kami bersama WHO dan ahli epidemiologi telah melakukan juga konferensi pers atas arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan keadaan Indonesia dan bagaimana kita menggunakan suggestion WHO itu berdasarkan 3 kriteria, yaitu kriteria epidemiologi yang juga kita tak sama-sama tahu mengenai sistem kesehatan, dan yang ketiga surveillance. Tetapi Bapak Presiden berulang kali mengingatkan untuk tes, dan tes. Jadi berapa kali Bapak Presiden mengingatkan tes, dan juga diskusi kami dengan WHO itu terkait dengan jumlah tes. Nah, jumlah tes hari ini 264.098 yang kami baca dari Worldometer, tapi kalau dari Pak Joni tadi adalah 256.000. Worldometer menulis 264.098 per 27 Mei jam ini, dan ada 23.165 kasus. Yang saya ingin sampaikan adalah mengenai jumlah tes per 1 juta penduduk. Per 1 juta penduduk kita telah naik dari tanggal 19 yang pada 743 per 1 juta penduduk, sekarang menjadi 967 per 1 juta penduduk. Apakah itu cukup? Belum. Karena persyaratan yang diminta oleh WHO itu adalah 1.000 ya, per 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Jadi kalau misalnya Jakarta ada 10 juta penduduk, maka Jakarta itu harus punya hasil tes 10.000 per minggu. Karena ini sudah berjalan kira-kira 12 minggu terhitung tanggal 2 Maret, maka di Jakarta harusnya yang dites sudah 120.000. Realitasnya Jakarta sudah dites di atas 120.000, kira-kira sekitar 132.000. Jadi dengan kapasitas 3.100 per hari tes, uji tes di Jakarta. Nah, karena itu kalau kita lihat, maka sisanya 140-an ribu itu tesnya itu di luar Jakarta. Ini yang kita ingin kejar supaya jumlah tesnya memenuhi syarat. Satu contoh saja, Brasilia sampai hari ini masih mencapai sekitar 30% dari total yang memang harus dia dites, dalam pengertian untuk mencapai jumlah yang diharapkan oleh WHO. Jadi WHO misalnya mengatakan 200 dengan penduduk 212 juta, Brasilia itu harus pada minggu ke-12 itu harusnya sudah 2.552.000 yang dites, tetapi hari ini baru 817. Jadi baru sampai 30%. Rusia itu misalnya mereka telah melakukan tes 9,1 juta, dan yang disyaratkan pada T sekarang itu 1,7 juta.
Artinya mereka sudah jauh di atas itu. India misalnya yang dites itu sudah 3.126.000, sementara harusnya hari ini mereka sudah mencapai 16 juta, artinya baru 20%. Dan kemudian dengan negara-negara lain itu bisa dihitung. Jadi sekali lagi surveillance itu menjadi penting. Karena itu Bappenas mensuggest agar PDP dan ODP itu, demikian juga suggestion dari WHO untuk dites lebih awal sehingga kita benar-benar tahu, dan PDP dan ODP lah sumber untuk kita lakukan tracing dengan cepat. Jadi PDP itu kalau dengan ODP dites, dengan demikian mereka statusnya sudah tidak lagi PDP atau ODP. Paling tidak untuk PDP yang dianjurkan adalah dites minimal 2 kali, sekali dites misalnya negatif, kemudian setelah itu 14 hari dites lagi supaya confirm dia sakitnya apa. Kemudian yang ODP itu minimal dites sekali. Itu suggestion dari WHO. Kemudian lalu bagaimana roadmap kita kalau kita hitung dari sisi dua hal, yaitu sebaran virus dan kesiapan sistem kesehatan publik. Jadi Bappenas ikut menghitung, yaitu dari kalau kita lihat di gambar ini, dari A ke B, B ke C, dan C ke D, posisi idealnya adalah di D. Jadi D itu adalah tingkat kesiapan sistem kesehatan yang baik, dan penyebaran virusnya itu sudah terkendali dengan baik. Nah, kalau ini adalah hasil diskusi WHO bersama McKinsey dan Bappenas. Ini diproyeksikan dengan Max. Kita lihat pada realitas yang ada, kita bisa lihat provinsi mana saja yang masuk di dalam gambar ini. Contoh yang paling mudah adalah Jakarta, memang sedikit Bali ada di situ. Coba dibesarin, kelihatan gambarnya. Jadi Jakarta, dan ini berdasarkan jumlah tempat tidur. Kalau yang diminta oleh WHO itu 2,7 juta, 2,7 per 1.000 penduduk sekarang. Jadi bukan lagi angka yang lama. Jadi ini sekarang, dan itu juga yang dipakai dalam sistem kesehatan nasional ke depan. Kemudian lanjut, Bappenas menyusun yang lain. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Pak Menko mengenai protokol masyarakat produktif. Saya kira masing-masing akan melakukan promotif, preventif itu tentu harus lebih detail. Nanti di setiap Ya, pemirsa, demikianlah ratas sejumlah menteri terkait percepatan penanganan COVID-19 di sejumlah sektor seperti sektor industri, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan. Mereka akan melakukan evaluasi pada setiap sektor dan meminta setiap daerah untuk terus berkoordinasi terkait pelaksanaan PSBB dan tata